Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 23. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya melihat Wawan muncul di sini, dan dia langsung mengerti di dalam hatinya. Semua ini dilakukan oleh Wawan. Wawan, kamu akan mati jelek. Aditya memandang Wawan dengan dingin. Haha, sampah, kamu bicara apa? Kepercayaan macam apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini padaku? Kamu bahkan tidak melihat situasi saat ini. Berpikir bahwa akan mudah jika membawa Dilan. Jangan lupa bahwa ini tempat milik pamanku. Wawan tersenyum bangga. Orion juga tertawa cemberut dan bertanya pada Wawan. Wawan, kenapa kamu di sini? Belum terlambat untuk makan enak. Hehe, aku akan membiarkan bajingan ini menontonnya sebentar. Pikirkanlah, ini menarik. Wawan tersenyum bangga dan berjalan ke Aditya. Sampah. Kamu bahkan tidak bisa melindungi istrimu sendiri. Saya pikir kamu sebaiknya lenyap. Setelah hari ini berakhir, istrimu akan mencintaiku sampai mati. Tidakkah kamu percaya? Hahaha, Aditya masih bisa mendengarkan. Dia ingin segera membunuh Wawan. Tapi saat dia akan memulai, anak buah Orion memisahkannya. Dilan, kamu boleh pergi. Tapi Aditya ini harus tinggal. Orion tersenyum muram dan menatap Dilan tanpa rasa takut. Dilan tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya. Apakah benar-benar ada sesuatu yang Orion bisa andalkan? Beraninya dia begitu berani. Itu benar-benar membuat Dilan menebak dengan benar. Orion memiliki Sandra. Jika tidak, dia tidak akan berani memperlakukan Dilan seperti ini dengan 10 keberanian. Paman, Dilan tidak mudah untuk dipusingkan. Bagaimana jika dia membalas kita di masa depan? Wawan bertanya pada Orion dengan tenang. Jangan khawatir. Paman memiliki pengaturannya sendiri. Dilan tidak berani melakukan apapun padaku. Bagaimana jika Farah memanggil polisi? Wawan masih sedikit khawatir. Hehe, kamu masih sangat polos. Saya akan merekam seluruh proses sebentar lagi. Farah tidak akan berani menceritakan kisahnya. Jika seluruh dunia tahu bahwa dia diperankan oleh paman dan keponakannya, apakah dia masih memiliki keberanian untuk hidup? Orion tersenyum bangga. Ini seperti yang diharapkan dari pamanku. Mata Wawan berbinar karena kegembiraan, dan dia menunggu untuk menikmati Farah. Lepaskan Dilan, patahkan kaki Aditya dan bawa ke kantorku. Perintah Orion. Segera. Selusin bawahan Orion bergegas maju seperti serigala. Dan salah satu dari mereka membanting batang besi, hendak mengenai kaki kanan Aditya. Tuan Aditya, hati-hati, teriak Dilan. Meraih Aditya, dan menendangnya tiba-tiba, mengenai dada pria itu dengan batang besi. Ledakan. Kuda poni dengan batang besi ditendang terbalik dan jatuh ke samping. Sial, beri pelajaran pada Dilan juga. Orion memarahi dengan marah. Selusin orang mengepung Dilan dan Aditya. Saat ini Dilan juga menyingkir. Dengan tinju dan kakinya sendiri, dia bertarung dengan orang-orang ini dalam jarak dekat. Tetapi perbedaannya sangat besar sehingga Dilan tidak dapat mendukungnya lagi. Tuan Dilan, pada saat kritis ini, seorang pria kuat bergegas masuk dengan tongkat berayun. Seperti harimau ganas di pegunungan. Tak terbendung. Tongkat itu terlempar ke atas dan ke bawah. Dan dalam sekejap mata, 4 atau 5 pria bawahan Orion dirobohkan. Aditya mengenalinya. Bukankah ini Leo yang dia lihat di departemen proyek taman air? Leo, sebagai pengawal nomor 1 Dilan, pertarungannya sangat sengit. Dan dia membantu Aditya dan Dilan menyingkirkan bawahan Orion dalam sekejap. Dalam beberapa detik, lebih dari 20 bawahan Dilan bergegas masuk. Orang-orang ini semua melemparkan tongkat mereka dan dengan cepat bergabung dalam pertempuran. Orion dan Wawan sedikit tercengang. Tetapi mereka bahkan lebih tercengang. Mereka melihat mobil Audi hitam diparkir di depan pintu dari waktu ke waktu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ada lebih dari 30 mobil yang diparkir di jalan di depan pintu. Lalu lintas untuk sementara lumpuh.
dan lebih dari 100 orang yang bergegas keluar dari mobil dengan cepat bergegas ke perusahaan pinjaman Golden Harvest. Karena terlalu banyak orang yang datang tidak bisa masuk, sehingga hanya bisa ngantri di pintu. Paman, bagaimana dengan ini? Kaki Wawan gemetar, dan dia tergagap dan bertanya pada Orion. Orion juga berkeringat. Meskipun dia memiliki kartu hall dan tidak menunjukkannya, tetapi pertempuran di depannya sudah cukup baginya untuk panik. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin bawahan Orion telah patah tangan dan kaki mereka, dan tergeletak di tanah. Aditya tidak punya waktu untuk membersihkan Orion dan Waun saat ini. Dia hanya ingin melihat istrinya alias Farah sesegera mungkin. Jadi dia berjalan ke lantai 2, memperkirakan bahwa Farah seharusnya ada di sana. Leo, bawa beberapa bawahan untuk melindungi Tuan Aditya. Perintah Dylan. Ya, Tuan Dylan. Leo setuju. Dan buru-buru memimpin seseorang di belakang Aditya. Tidak berani gegabah. Setelah memasuki kantor Orion, Aditya mendorong pintu dan memasuki kamar sebelah. Sekilas, dia melihat Farah dan Anjani, dan Faisal yang tangannya terputus. Mereka bertiga dijaga oleh 2 bawahan Orion. Melihat ketakutan dan ketidakberdayaan Farah saat ini, Aditya benar-benar tertekan. Tepat ketika kedua bawahan itu hendak melawan, mereka dipukul hingga pingsan oleh Leo dengan tongkat lempar. Aditya, Farah tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis seperti itu, Aditya tiba-tiba muncul di depannya. Kakak ipar, Anjani menyeka air matanya. Tubuhnya yang sedih gemetar. Aditya akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat pakaian Farah dan Anjani masih utuh. Sepertinya dia datang tepat waktu. Leo, antarkan istriku dan yang lainnya kembali. Aditya berkata kepada Leo. Baik, Tuan Aditya. Leo tidak berani lalai. Dia dengan cepat setuju, dan memimpin seseorang untuk mengawal Farah dan yang lainnya keluar dari tempat Orion. Aditya turun ke bawah. Dan pada saat ini hatinya yang marah tidak bisa ditahan. Dan kemarahan di hatinya tidak dapat ditekan. Ketika mereka turun, mereka melihat bahwa Orion dan Wawan telah dipelintir oleh anak buah Dylan. Tuan Aditya, apa yang harus dilakukan dengan 2 bajingan ini terserah Anda. Dylan berjalan ke Aditya dan bertanya. Mata Aditya merah, dan tatapan dinginnya yang tak tertandingi menyapu ke arah Orion dan Wawan. Wawan terkejut saat melihatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Aditya bisa memiliki tatapan yang tajam, yang jelas dimaksudkan untuk membunuh. Wawan, seperti yang saya katakan, saya akan memberimu pelajaran cepat atau lambat. Aditya berjalan ke depan Wawan dan berkata dengan suara dingin. Aditya, jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan mengampunimu. Wajah Wawan memucat karena ketakutan. Memperingatkan Aditya. Aditya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Wawan. Ya. Jadi dia berkata kepada bawahan Dylan yang memegang belati di sampingnya. Saya ingin mengebiri anak ini. Maafkan aku, Tuan Aditya. Lepaskan aku. Aku tidak bisa hidup tanpa ini. Wawan sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Aditya benar-benar tidak main-main. Dia jelas tidak berusaha menakutinya. Aku sudah mengatakan, apa yang saya katakan tidak pernah akan berubah. Aditya berteriak, lalu melambai pada pria itu. Bawahan itu akan segera memotong alat vital Wawan. Wawan memutar matanya ketakutan. Langsung merosot, kotoran dan air seni menetes ke seluruh lantai. Bau ini. Bawahan itu mengerutkan kening dan menutupi hidungnya. Paman, selamatkan aku. Bukankah kamu bilang kamu punya kartu hall? Wawan menangis dan bertanya pada Orion. Orion sangat ketakutan sehingga dia hampir buang air kecil, dan berteriak sambil menarik lehernya. Sepupu tolong. Sepupu dari mana? Dylan terdiam beberapa saat. Bisakah kamu mengeluarkan seorang gadis untuk menyelamatkanmu? Tetapi pada saat ini, seorang wanita anggun turun dari lantai atas. Wanita ini berusia 30-an, dan dia mengenakan gaun yang membungkus sosok dewasanya yang sangat seksi. Dia menginjak sepatu hak tinggi dan memutar pinggangnya untuk datang ke semua orang. Aditya melirik wanita ini. Belum lagi, wanita ini sangat temperamental, dan matanya yang centil bahkan lebih menawan. Ketika Dylan melihat wanita ini,
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang lain tidak mengenal wanita ini, tetapi dia mengenal wanita ini. Nama wanita itu adalah Widya. Dia adalah kekasih bos di provinsi. Dylan, bisakah kamu menghormatiku? Jangan sentuh sepupu saya dan keponakanku. Bagaimana dengan itu? Widya berkedip dan bertanya dengan ringan pada Dylan. Momentum Dylan segera berkurang banyak. Bukan seberapa kuat wanita ini, tetapi wahyu di belakangnya, yang sangat menakutkan. Di seluruh provinsi, wahyu mengambil semua wilayah, dan kekuatan Dylan cukup kuat. Tetapi dibandingkan dengan wahyu di ibu kota, itu benar-benar bukan apa-apa. Melihat bahwa Dylan tidak membuat pernyataan, wajah Widya tenggelam. Mengapa? Apakah Anda membutuhkan saya untuk memanggil Wahyu dan membiarkannya memberitahu Anda secara langsung? Tidak, tidak. Saudari Widya, jangan ganggu Wahyu, ucap Dylan cepat. Melihat adegan ini, Aditya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, dan bertanya kepada Dylan, apakah kamu tidak bisa memprovokasi Wahyu itu? Dylan memandang Aditya dengan canggung, dan berbisik, ya, Tuan Aditya, atau mari kita lupakan masalah hari ini. Lupakan. Aditya melirik Wawan dan Orion, dan dia mencibir 2 kali. Hari ini, bahkan jika ada yang paling kuat di sini, itu tidak mudah digunakan. Saya akan membiarkan barang di antara kaki Wawan. Orang macam apa yang bukan terkuat? Saya tidak percaya lagi. Apakah dia lebih kuat dari keluarga saya di Toraja, kata Aditya. Bersambung.